Dan kini kita beralih ke rangkaian laporan dari berbagai daerah di tanah air. Dan yang pertama kembali Adabnya akan menyampaikan. Silakan Dolf. Pemirsa, Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan juga Farid Prawira Negara serta juru bicara Hasyim Fadlizon dalam siaran pers tadi malam meminta klarifikasi pemerintah mengenai pencemaran nama baik Prabowo sehubungan dengan kasus kerusuhan bulan Mei tahun yang lalu. Melalui fax Prabowo dari Amman, Yordania tertanggal 7 Oktober 99 yang dibacakan adik kandungnya Hasyim Joyo Hadikusumo, dugaan TPGF itu dinilai Prabowo sebagai fitnah besar dan telah menjadikan dirinya kambing hitam. Pertemuan Makostra tersebut sebenarnya hanya pertemuan terbuka yang dihadiri berbagai kalangan. Dugaan TPGF sebenarnya telah diklarifikasi Presiden Habibie lewat 1 dari 9 pokok jawabannya yang disampaikan lewat surat Mensesnek Muladi 13 September 99 lalu kepada Komnas HAM yang menyatakan dugaan itu tidak memiliki bukti yang kuat. Hasyim menyayangkan penyangkalan Habibie atas temuan TPGF itu tidak dilakukan sebelum Prabowo diberhentikan dari jabatan Panglima Kostrad dan bahkan dipensiunkan sebagai anggota TNI AD karena dianggap bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara. Padahal pejabat yang bertugas terhadap wewenang ini adalah Presiden selaku Panglima tertinggi atas Angkatan Perang, Menhankam dan Pangap saat itu. Sementara tugas Pangkostrat hanya memasok pasukan. Hal ini juga ditegaskan sahabat Prabowo Farid Prawira Negara yang juga hadir dalam pertemuan Makostrat. Hal ini juga menunjukkan bahwa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto hanyalah korban dari suatu fitnah, konspirasi politik, dan karakter assassination. Sementara menanggapi Prabowo yang tidak pulang ke tanah air dan tetap berada di Amman selama 14 bulan ini, ditanggapi Hasyim selain atas usulan sejumlah petinggi negara, juga sebagai upaya antisipasi agar tidak dijadikan sasaran fitnah. Dia sudah 14 bulan di luar negeri, tidak pernah kembali, ya, tapi sekarang dulu orang ya, tidak pernah kembali ke tanah air selama 14 bulan, ya, sejak tanggal 14 September masalahnya. Tapi menjadi terus sasaran bina. Terakhir apa? Selain mengintai, ya, ada yang bilang dia di belakang kerusuhan ini. Itu kan saya ketawa, itu saya sendiri tahu. Siaran pers ini juga meminta Habibie untuk mengklarifikasi masalah konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Presiden di depan pers asing yang telah dibantah Prabowo dan Panglima TNI Wiranto agar tidak menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Apabila pihak keluarga Prabowo dan teman-temannya tidak puas dengan tanggapan pemerintah, ada kemungkinan mereka menggugat pemerintah lewat jalur hukum. Nita Daule dan Ruby Majid melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali saya Suhartono akan mengantarkan Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun tim redaksi kami. Antara lain optimisme PDI Perjuangan bahwa Megawati bakal jadi presiden dan pernyataan Gus Dur sekitar dukungannya kepada Megawati. Pemirsa, inilah laporan pertama. Mantan Pangkostrat Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menilai segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam tragedi kerusuhan Mei 1998 sebagai fitnah besar. Hal ini dikemukakan Prabowo menanggapi surat Mensesnek Muladi kepada Ketua Komnas HAM yang intinya menyatakan bahwa Prabowo memang tidak terlibat kerusuhan Mei 1998. Dalam jumpa pers yang digelar semalam, adik kandung mantan Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadikusumo menyampaikan pernyataan tertulis Prabowo dari Yordania menyangkut bantahan keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei 1998 silam. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas surat Mensesnek Muladi kepada Ketua Komnas HAM tanggal 13 September lalu yang intinya menyatakan tidak terdapat cukup bukti soal keterlibatan Prabowo. Dalam kaitan ini, Prabowo mempersoalkan pemecatan dirinya sebagai Pangkostrat dan anggota TNI karena dianggap bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara. Padahal menurut Prabowo, tanggung jawab tersebut justru berada di tangan Presiden dan Panglima TNI. Pangkostrat tidak mempunyai komando operasional apapun. Tidak terdapat bukti apapun yang memperkuat dugaan tentang keterlibatan saya
dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang konon katanya dimulai dari pertemuan di Makostrat, karena memang dugaan tersebut adalah tidak benar sama sekali dan sesungguhnya adalah sebuah fitnah besar. Hasim yang didampingi teman dekat Prabowo, Farid Prawiranegara dan Fadlizon juga menyatakan ada kesan pemerintah menutup-nutupi ketidakterlibatan Prabowo ini. Karena itu kemungkinan keluarganya akan menggugat pemerintah berkaitan dengan persoalan ini. Beberapa pengacara seperti Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulia Lubis sudah dihubungi dan mereka bersedia membela keluarga Prabowo. Sukarya Wiguna dan Francis Kusoni, Indosiar. Demikian pemirsa Fokus edisi pagi ini, saya Suhartono beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Kepada para wartawan semalam di Jakarta, adik kandung Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, menganggap keliru surat Mensesnek Muladi kepada Ketua Komnas HAM tertanggal 13 September 1999 yang menyatakan Prabowo paling bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998 lalu. Padahal berdasarkan undang-undang, yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara adalah Presiden dan Panglima ABRI, bukan Pangkostrat. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk menggugat pemerintah atas tuduhan tidak berdasar itu. Kalau kami merasa tidak puas dengan tanggapan dari pemerintah, ada kemungkinan bahwa kami sebagai kawan-kawan dan keluarga Pak Prabowo, Mas Bowo, akan menggugat ya. Itu ada kemungkinan dan kami sudah ada pembicaraan dengan beberapa pengacara dan ada beberapa pengacara sudah sanggup ya untuk melaksanakan gugatan tersebut. Hasim juga menambahkan kepergian Prabowo ke luar negeri selama ini adalah atas saran Presiden Habibie. Keluarga Sumitro juga akan menanyakan masalah ini kepada Menhankam Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto. Demikian Muhammad Soeharto Assegaf dan Sang Nyoman Sidan melaporkan. Usai mendampingi Panglima TNI menerima Panglima Filipina di Debhankam siang tadi, Kapuspen TNI Maijen Sudrajat menegaskan pemberhentian atau pensiun yang dipercepat Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrat bukan karena keterlibatannya dalam kerusuhan Mei. Prabowo diberhentikan karena ia keliru menjabarkan tugas-tugas sebelum kerusuhan Mei meletus. Menurut Kapuspen, pemberhentian Prabowo yang memutuskan bukan Sekretariat Negara, tetapi Dewan Kehormatan Perwira DKP Angkatan Darat. Bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dipercepat dikarenakan memang beliau dinilai oleh tatanan militer bahwa beliau keliru di dalam menjabarkan pelaksanaan tugas. Jadi itu yang dilihat, ini terutama dengan kasus-kasus sebelumnya, bukan kasus kerusuhan Mei. Kapuspen berharap agar masalah pemberhentian Prabowo dari jabatan Pangkostrat tidak dikacaukan dengan isu-isu lain. Kapuspen juga berharap Prabowo berada pada posisi untuk meluruskan masalah yang sebenarnya. Gunawan Kusmantoro dan Andre Norman melaporkan untuk Cakrawala. Sebelum mengikuti rapat paripurna kabinet membahas pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie siang tadi di Jakarta, Muladi mengaku kaget surat berisi penjelasan keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM bocor. Muladi mengaku kebenaran surat itu yang menurutnya didasarkan kepada laporan tim gabungan pencari fakta dan Dewan Kehormatan Perwira. Menurut Muladi, laporan DKP dapat dipertanggungjawabkan karena sama dengan putusan pengadilan. Silakan aja kalau mau melangkah keluarga itu, setiap orang punya hak ya. Tetapi kalau yang menyangkut masalah sanksi kepada Pak Prabowo bukan oleh Presiden, tapi oleh Dewan Kehormatan DKP kan salah ya. Harus dipisahkan antara masalah pertemuan TGPF dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan itu terpisah sama lain. Itu peradilan kok. Muladi mengaku tidak tahu apakah Presiden B. Habibie benar melarang Prabowo pulang ke tanah air seperti keterangan adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo kemarin.
Namun menurut Muladi, sebaiknya Prabowo pulang agar dapat menjelaskan bantahan keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998 seperti dilaporkan TGPF. Demikian Dede Apriyadi dan Abdul Hadi melaporkan untuk Cakrawala. Dalam keterangan persnya di Jakarta semalam, Hasim Jojo Hadikusumo mendesak pemerintah untuk secepatnya menuntaskan kasus kakaknya Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto. Pasalnya dalam suratnya kepada Ketua Komnas HAM, Mensesnek Muladi mengungkapkan tidak cukup bukti keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Namun sekalipun pemerintah mengakui tidak cukup bukti, pada bagian lain surat itu pemerintah tetap memberhentikan Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Pangkostrat dan mempensiunkannya sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Menurut Hasim, surat pemerintah tersebut merugikan Prabowo karena isinya saling bertentangan sehingga mengandung pengertian ganda. Hasim menilai telah terjadi fitnah besar-besaran terhadap Prabowo dan untuk meluruskan sejarah pemerintah harus secepatnya menjelaskan kepada masyarakat. Jika tidak, keluarga Prabowo akan menempuh jalur hukum untuk menuntaskan masalah yang memojokkan Prabowo maupun keluarganya. Tidak terdapat bukti apapun yang memperkuat dugaan tentang keterlibatan saya dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang konon katanya dimulai dari pertemuan di Makostrat, karena memang dugaan tersebut adalah tidak benar sama sekali. Dan sesungguhnya adalah sebuah fitnah besar untuk menjadikan saya sebagai kambing hitam. Tuduhan tersebut yang sesungguhnya adalah sebuah fitnah, bila diteliti dengan mudah dapat dibuktikan tidak benar. Pertemuan-pertemuan di Makostrat pada tanggal 14 Mei 1998 maupun Sementara itu, teman dekat Prabowo, Farid Prawira Negara mengungkapkan Prabowo ingin kembali ke Indonesia, namun Presiden B.J. Habibie meminta agar untuk sementara waktu Prabowo jangan kembali ke Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, Prabowo hingga saat ini tetap berada